Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pasaman, yang sama kita hormati Bapak Dandim 0305 Kabupaten Pasaman bersama kita pada pagi ini, yang kita hormati Saudara Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasaman, yang kita hormati Bapak Pengelola Layanan Badan Pengelola Jasa Sosial Kabupaten Pasaman, yang sampai kita hormati Bapak dan Ibu para pengelola yang tergabung dalam tenaga pendidik dan tenaga pendidikan Kabupaten Pasaman, hadirin hadirat yang berbahagia. Kembali kita ikut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya pagi beranjak siang ini kita masih berikan kesempatan berkumpul di aula kita yang megah ini dalam rangka mengadakan suatu acara yang rasanya penting dan strategis untuk kita semua, khususnya untuk pengembangan pendidikan ke depan. Salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati, Bapak dan Ibu saudara yang saya hormati, kami para insan pendidik dan tenaga pendidikan Kabupaten Pasaman pada hari ini sangat berbahagia sekali. Karena di samping yang pertama memakai aula ini diizinkan oleh Pak Bupati, dan pada hari ini juga dihadiri oleh langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Pasaman acara ini. Dan juga ada kalah pentingnya para pejabat kita Kabupaten Pasaman hadir pada hari ini. Pak Dandim juga, padahal saya tahu persis bahwa schedule beliau hari ini di SMA 1 Pasaman Barat. Tapi beliau berkenan hadir bersama kita, tentu sesuai dengan yang diharapkan Pak Bupati juga. Begitu juga Ketua Dewan Pendidikan pada hari ini hadir, merupakan partner supporting kita di Dinas Pendidikan. Dan tak kalah pentingnya bahwa pertukaran dari Askes ke BPJS kemarin terjadi masalah informasi yang agak belum pas. Kepala Pengelola Layanan BPJS kali ini bersama kita tanpa diwakilkan. Dan juga dalam perjalanan Bapak Gajali langsung hari ini akan memberikan penyuluhan hukum kepada kita yang khususnya nanti tentang hukum anak. Rupanya ada sekarang undang-undang nomor 11 itu khusus pada anak, boleh diperlakukan tidak sama. Di samping hal-hal lain nanti beliau juga akan memberikan pengarahan hukum. Jadi kita sangat berbahagia sekali pada hari ini rasanya, apalagi Pak Bupati langsung menyampaikan. Biasanya pertemuan-pertemuan di Balai semua pengawas, kepala SLTP, SLTA, dan kepala UPTD. Beliau mengharapkan hari ini seluruh kepala SD juga diundang, seluruh pengawas TK SD juga diundang. Dari UI, satu jorok satu bau terwujud, pendidikan gratis terwujud, bimbel gratis terwujud, satu kecamatan, satu SMA terwujud. Apalagi banyak hal yang disampaikan oleh beliau, dan kita hanya menyampaikan dan gratis. Saya singgung apa yang disampaikan oleh beliau, nampaknya keberhasilannya sudah sangat luar biasa. Di seluruh sekolah sekarang mulai meledak. Sekolah yang autan mau tutup tahun ini di rumah murid 120 bayangkan. Jadi inilah beberapa hal yang disampaikan, karena banyak yang disampaikan. Kita akan berharapkan nanti arahan dari beliau, Bapak Bupati selengkapnya. Bapak Dandim juga nanti ada program beliau, program geopori pada Dandim, itu lubang di sekolah-sekolah, tempat tinggal, ya banyak hal nanti yang disampaikan beliau. Begitu juga Dewan Pendidikan, beliau betul-betul semacam supporting, fasilitatif daripada Dinas Pendidikan ini, dan tempat bekerja sama untuk memajukan pendidikan depan. Kita harapkan yang tak kalah pentingnya nanti dari pengelola jaminan kesehatan dan juga hukum dari Pak Gajari nanti. Dan pada siang ini Pak Bupati hadir 241 kepala
SLTK sampai SLTA, 36 kepala SLTB, 21 kepala SMK dan SMA, 5 juga dari MTS, dan pada para pegawai dinas pendidikan di kecamatan maupun di kabupaten. Siap dan mohon dengan Bapak Bupati, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak BPJS, Pak Dewan Pendidikan nantinya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, karena kalau tanpa kita sehat tentu kita tak hadir di sini. Karena kita sehat, alhamdulillah, itu rahmat yang begitu besar diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Salawat, keliling salam tak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama yang saya hormati Pak Dandim yang nanti akan menyampaikan beberapa hal kepada kita yang berkaitan dengan tugas untuk beliau untuk menyukseskan program ini, yang tentu juga akan memberikan semacam gambaran tentang tugas-tugas sekolah ya, yang seharusnya sudah masuk sekolah dasar ini tidak sekolah, berarti pendidikan gratis kita ini gagal. Kemudian ada usia sekolah yang tidak sekolah atau DO istilah kitanya, tidak melanjutkan sama SLTP, tidak melanjutkan ke SLTA. Ini pendidikan gratis kita juga gagal. Artinya apa? Dewan pendidikan harus tahu itu. Ya, bisa minta dewan pendidikan si A, anak kita, cucu ponakan kita di Jorong ini, negara ini, dia tidak sekolah. Karena apa persoalannya? Ini perlu dewan pendidikan tahu. Malah saya sampaikan persoalan pendidikan ini memang kompleks. Jadi guru itu harus berbahagia dan harus gembira kita. Tidak banyak itu. Banyak pun pejabat yang tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, ya. Tapi anaknya tidak berhasil. Berapa banyak yang kita lihat. Begitu juga orang kaya yang salah dalam mendidik anaknya. Guru itu 70% anaknya berhasil. Ya. Ini barangkali bagi kita para guru tentu menjadi kebanggaan kita. Kemudian saya ingin menyinggung sedikit mengenai tugas kita pemerintah. Kami dengan Pak Wakil Bupati bersama-sama dulu dilantik tanggal 29 Agustus 2010. Sekarang beberapa hari yang lalu itu 4 tahun masa kepemimpinan kami bersama Pak Wakil. Jadi kalau hitungnya 3 tahun. Saya ingin membawa kita sekali. Ini semacam ajang bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program kita. Awal kan tiap tahun ada seminar sehari. Ya biasanya saya langsung pemakalahnya, penanggapnya kita panggil para pakar di bidangnya. Tiap tahun kita lakukan itu untuk kilas balik, untuk mengevaluasi. Sebelum kita seminar, saya ingin tentu juga berbagi dengan teman-teman para kepala sekolah ini. Jadi 4 tahun sudah kami dengan Pak Daniel yang mana di Kabupaten Pasaman ini berbagai program ini kita coba susun. Tentu dalam rangka mencapai visi. Jadi setiap pemerintah dari satu pemerintah ke pemerintahan yang lain masa jabatan itu kan 5 tahun. Mewujudkan visi tadi kita susun berapa misi. Salah satunya adalah pendidikan. Melalui pendidikan untuk mencapai visi tadi. Kita di Kabupaten Pasaman sering saya sampaikan
salah satu pilar utama pembangunan kita itu adalah pendidikan. Sering saya sampaikan, tidak ada cara bagi kita untuk merubah nasib masyarakat kita ini kecuali melalui pendidikan. Kita coba memprogramkan, kita mulai dari bimbel gratis. Ini berangkat dari realita, dari sebuah kenyataan. Anak-anak kita setelah tamat SLTA itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu kecil sekali. Sebulan SMA tahun misalnya, dan dari tahunnya itu kecil. Dari 2000 lebih misalnya tamatan SLTA di Pasaman. Kalau kita lihat persentase yang melanjutkan ke perguruan tinggi 4 tahun yang lalu itu hanya 10 sampai 15%. Yakin saya. Boleh kita lihat datanya. Tentu kita tidak ingin lulusan SLTA Kabupaten Pasaman ini hanya sekedar tamat SLTA. Ada sekian persen tentu yang harus kita siapkan untuk perguruan tinggi. Untuk itu kita mencoba membuat program namanya pendidikan gratis, bimbel gratis. Yang gratis itu tentu para orang tua murid. Nah, non-guru kan tetap harus kita bayar untuk bimbel itu. Kali lagi kita. Ini anggarannya juga tidak sedikit untuk tahun yang 2014 ini kita menganggarkan lebih dari 12 miliar untuk pendidikan gratis 12 tahun. Kemudian untuk bimbel itu 1,6 miliar, tidak salah saya. Ini tahun kedua bimbel kita. Ini dianggarkan dalam APBD dari uang masyarakat yang kita kelola. Ukuran suksesnya pendidikan gratis tadi, ini yang saya sampaikan juga tadi. Tentu kita ingin tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah. Tidak ada lagi anak usia sekolah yang putus sekolah, yang tidak melanjutkan. Minimal SLTA. Ini tentu kita yakini, ya, bahwa inilah cara kita untuk berubah nasib. Kita lah kabupaten pertama di Sumatera Barat yang saya tahu yang menggratiskan pendidikan 12 tahun. Perda PAUD juga kita lah di Indonesia yang memiliki perda PAUD. Kita yang pertama. Jadi tidak lebih daripada memang bagaimana niat dan awal kita. Alhamdulillah belajar aparatur ini, kemiskinan tadi harus kita lengkapi dengan sikap, ya, dengan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kalau masalah pengarahan paparan sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Tetapi Pak Bupati sering bercerita dengan saya. Keberhasilan yang telah kita raih itu adalah berkat dorongan dari bapak-bapak kepala sekolah dan guru yang ada di ranah Pasaman. Ini bukan keberhasilan bupati, bukan keberhasilan wakil bupati, bukan keberhasilan pegawai Pemda, tetapi yang paling besar, momen dari sini yang paling besar perannya adalah bapak sekolah. Mengapa kami katakan demikian? Pak Bupati telah mengatakan rasionalisasi anggaran. Bermula dari sanalah keberhasilan itu kita dapat. Relanya guru-guru dan kepala sekolah dipotong tunjangannya yang tidak dapat sertifikat. Kami ucapkan terima kasih dengan besar-besar. Sebenarnya Pak Bupati juga sudah punya rencana akan memberikan suatu penghargaan kepada kepala sekolah, dan kita akan coba petakan kepala sekolah ini di mana tempat yang layak untuk dia. Dari bidang itu, itulah sekali lagi yang akan saya sampaikan. Mumpung masih di ujung sana, mungkin ada sesuatu hal yang kami lakukan yang kurang berkenan. Sudah sempurnakah Pasaman ini? Tidak. Sudah sempurnakah Bupati itu? Tidak. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Kalau kita mengaku rakyat Pasaman, mari
rekan-rekan, mudah-mudahan kita selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada panitia karena acara saya ini Pak sebetulnya acara tambahan. Kalau acara intinya kan sudah bergerak di sana. Tetapi karena Bapak Bupati menganggap hal ini penting, kebetulan hari Jumat kemarin saya menghadap Pak Bupati dan Wakil melaporkan tentang rencana kegiatan kami di wilayah. Lalu mendapat apresiasi dari Bapak Bupati dan direncanakan kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini walaupun tidak ada dalam program. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, jangan terkejut, ini apa ini Pak Dani, nggak ada hubungannya dengan itu kok ngomong. Prajurit di wilayah untuk membantu pemerintah daerah menghadapi fenomena yang akhir-akhir ini terutama di daerah kita juga sering kita mengalami banjir, atau kalau tidak banjir ada air tergenang di halaman-halaman rumah, perkantoran atau sekolah. Dan untuk ini memang kami tadinya sudah menyiapkan slide Bapak Ibu untuk dipresentasikan, tetapi karena fasilitas kantor kita ini masih belum lengkap, akhirnya slide itu tidak jadi ditampilkan. Namun saya harap tidak mengurangi esensi dari apa yang akan saya sampaikan. Kebetulan juga pada saat saya menghadap Pak Bupati, Kepala Dinas ada bersama saya, lalu beliau memberikan tanggapan positif untuk pembuatan lubang biopori ini. Selain instansi yang akan kami kerjasama nanti, kita buat juga di sekolah. Menurut Pak Kadis ada 300 sekolah SD sampai SMA di kabupaten kita. Kalau tiap sekolah saja mampu membuat lubang biopori itu 100 lubang dalam 3 minggu ini, berarti jumlahnya untuk wilayah Kabupaten Pasaman minimal 30.000, diameter 10 cm dan kedalaman 1 meter, menggunakan alat yang sudah kita siapkan. Dan di dalam lubang itu kita masukkan sampah organik. Sampah organik mungkin kita semua sudah tahu, daun, sisa-sisa makanan juga bisa. Sambil ditekan diputar Pak, tekan putar, tekan, ambil lagi kanan. Jadi hari Kamis itu Pak ada undangan dari Gubernur kalau nggak salah. Pada seluruh wali kota dan bupati. Karena itu rencanaan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengatakan yang sebenarnya, maka saya mengatakan saya terpaksa meneruskan. Tidak akan pernah muncul di permukaan bumi ini kalau bukan karena aku. Maka saya sangat berbahagia pada hari ini kerasa berhadapan dengan ratusan guru se-Kabupaten Pasaman. Maka kita dipaksa memasuki ranah pendidikan. Keberadaan guru itu di ranah pendidikan. Ketika kita berbicara soal pendidikan, maka dia akan melekat dengan masyarakat dan pemerintah. Maka di antara ranah pendidikan, masyarakat dan pemerintah itulah berada Dewan Pendidikan.
pemerintah